Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustadz akan menerangkan tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain pembelajaran ke-1. Sebelum Ustadz mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Kebersamaan di tempat bermain. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain di sekolah. Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Bermain di taman. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Ayo baca kisah kucing dan tikus berikut ini di depan kelas secara bergantian. Siswa yang lain menyimak. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala ada tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata pada kucing, "Hai kucing," jawab tikus. "Ada apa?" kata kucing. "Mari kita makan ikan asin," kata tikus. "Di mana kita bisa mendapat ikan asin?" jawab kucing. "Itu di sana digantung di rumah Pak Tani." "Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya," jawab tikus. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan merekam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini, nanti kita ketahuan," kata tikus. Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu. Dengan siap dengan siaga sambil mengadah kepalanya ke atas. "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapat ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali," kata kata kucing. Tikus pun mendapat lagi ikan asin yang paling besar yang bagus. Tikus mulai mengerek tali ikan asin itu yang belum selesai. Tali ikan asin itu dikerek karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah. Tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya," kata tikus. "Ikan asin, sin, sin, sin," jawab kucing. "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu, saya belum sempat menjatuhkan ikan asin, lalu saya terjatuh." Kucing sangat "Saya bukan ikan asin," kata tikus. "Ikan asin, meong, meong, meong," kata kucing.
Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mula kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus. Sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, tokohnya cerita di atas adalah kucing. Wataknya suka mencuri, tikus. Wataknya suka mencuri, licik, ingkar janji, suka menipu. Amanatnya tidak boleh mencuri, jangan ingkar janji dan suka menipu. Jagalah persahabatan. Latarnya di rumah Pak Tani. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan kisah kucing dan tikus. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ikan asin. Nomor 2, di mana kucing dan tikus mencari makan? Di rumah Pak Tani. Nomor 3, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Tikus. 4, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Karena kucing mengira tikus adalah ikan asin. Kucing dan tikus sepakat. Tikus akan naik mengambil ikan asin. Kucing menjaga di bawah menunggu tikus melempar ikan asin. Nah, pelajaran yang lalu Ustadz jelaskan tentang pecahan setengah. Nah, ini perhatikan gambarnya nomor 1 adalah sebuah donat yang satu utuh, kemudian dibagi dua sama besarnya. Satu bagian donat ini dibagi dua, yaitu setengah. Setengah dibaca setengah atau 1/2. Nah, jadi motong kue pudingnya yang menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, dibagi 3 harusnya ketiganya sama besarnya, yaitu 1/3. Ya, atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar, masing-masing 1/3. Ada potongan sepertiga sebanyak 3 buah. Setelah mengaji dan belajar, Siti mulai menikmati kue. Ibu menyiapkan kue, martabak ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Perhatikan contoh di bawah ini. Suatu benda jika dibagi 4 bagian sama besar, masing-masing bagian bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, perhatikan gambar di atas. Sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama, yaitu satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1, ya. X ini 1, jumlahnya kue 2, yaitu dibaca setengah. Gambar kedua, banyak kue ada berapa? 1, 2. Satu kue bertanda X, nah, menyatakan pecahan setengah. Nah, ini ada kue dibagi 3 bagian yang sama besarnya. Satu bagian diberi tanda X, menyatakan pecahan 1/3. Ini gambar di atas ada banyak kue, ada 3. Dan satu kue dikasih X, maka percaya 1/3. Nah, sebuah kue dibagi 4 bagian yang sama besarnya. Satu bagian dikasih X, ya, menyatakan pecahan 1/4. Nah, ini ada kue lagi. Adanya jumlahnya banyaknya 4. Satu kue diberi tanda X, menyatakan pecahan 1/4 karena jumlahnya 4. Nah, coba nyatakan pecahan banyak roti dimakan tikus dan kucing. Nah, gambar ke-1. Ini ada kuenya 3 dikasih tanda X, jumlahnya 1/3. Gambar kedua, 2. Berarti dikasih tanda X 1/2. Nah, ini.
Gambar ketiga, jumlahnya ada 4, dikasih tanda X. 1/4. Nah, tikus makan kue. Jumlahnya ada 4 kue. Yang satu disilang, yaitu 1/4. Yang gambar kelima. Ini ada kucing makan kue. Jumlahnya 2, dikasih X, yaitu setengah. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Gambar imajinasi adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi kita pada suatu objek atau benda. Alat yang dibutuhkan untuk menggambar imajinasi adalah pensil, spidol, krayon, cat warna, penggaris, dan bahan yang digunakan adalah kertas gambar. Langkah-langkah yang untuk menggambar: siapkan alat dan bahan. Kedua, lakukan pengamatan atau observasi. Ketiga, buatlah sketsa gambar. Keempat, berilah warna. Tadi tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain pembelajaran ke-1. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.